di Polda Metro Jaya, di Direktorat Cyber. Tapi kasusnya sudah hampir setahun nggak jalan-jalan karena ada yang intervensi ngaku nama bahwa dia temannya Pak Prabowo, orang istana bekas orang Gerindra. Nah ini saya akan konfirmasi kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo ini sedang membuat keseimbangan. Lebih baik pemberantasan korupsi digalakan daripada kaya makin kaya, miskin makin miskin, yang terjadi revolusi. Bahaya Pak buat negeri ini. Saya lihat di telepon saya, miss call ada 20 kali dari Uya sambil sesenggukan. Rumah saya sudah habis Pak, dijarah katanya. Di bawah ada ratusan massa Pak, teriak-teriak bakar, bakar, bakar. Mas Uya kenapa nggak minta kepolisian atau TNI untuk bantu? Dia jawab apa? Bu Sri Mulyani pakai TNI Pak, tetap jebol. Eko pakai polisi Pak, tetap jebol Pak. Kalau mau mengharap Pak Prabowo seperti presiden yang lalu, pengusaha nih ya, yang mengharap, lupakan saja. Kemarin saya di Arafah satu tenda sama yang baru ditangkap itu Pak. Ketua BGN Dadan Hindayana. Ya. Iya, itu seberangan sama saya. Pulang selesai haji, Allah buka aibnya. Bah, pernahkah suatu ketika Bapak merasa bahwa Indonesia sama sekali tidak berpihak pada Bapak? Seringkali. Seringkali, tapi itu sebelum 98. Boleh di-spill ke kasus-kasusnya? Iya, jadi memang sebelum 98 itu kadangkala kita selalu diadu domba, dipecahkan, baik teman-teman sesama etnis maupun yang berbeda agama juga saling diadu. Tapi namun demikian, pelan tapi pasti kita mengalami reformasi. Reformasi berjalan, kadangkala pun dari tahun 98 sampai tahun 2020 masih terjadi benturan-benturan etnis, agama, yang mana kita lihat setiap ada kejadian ketidakpuasan terhadap negeri, baik terhadap pemerintah, yang menjadi sasaran korban selalu teman-teman Tionghoa atau non-Muslim. Nah ini sangat menyedihkan, padahal kita sesama anak bangsa, sesama anak ciptaan Tuhan, kita tidak boleh karena berbeda agama, berbeda suku, terus kita saling memusuhi. Sedangkan di Islam sendiri mengajarkan bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan adalah bersaudara, saudara sekemanusiaan. Apalagi teman-teman Muslim selalu diajarkan Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Nah, yang kita sedih kadang-kadang kita lihat ada kasus karena minta speaker di Siantar ya atau di Sumatera Utara. Ada seorang wanita meminta suara speaker diturunin. Tetapi yang tidak tahu apa-apa, kelenteng di daerah situ dibakar-bakarin. Jadi saya bilang, ini yang salah bukan Islamnya, tapi penafsirannya, soal tafsir, soal ini yang salah. Jadi Islamnya itu, maupun Islam, maupun Nasrani, maupun Buddhis, itu cinta kasih, Pak. Kasih sayang. Jadi kalau orang menyalahkan, oh karena itu orang Islam, oh karena orang Kristen, orang Buddha, itu salah. Sebenarnya semua agama mengajarkan cinta kasih dan kasih sayang. Nah makanya jujur, saya baru menemukan bahwa Indonesia lebih baik setelah peristiwa Ananda Afan Kurniawan di Karet Bifak, Pak. Oh kemarin ya? Iya. Agustus 2025, tanggal 29. Boleh diungkap? Jadi gini, sampai begitu? Saya menemukan satu kebahagiaan yang paling hakiki buat diri saya. Saya dari umur 17, Pak. Saya berjuang untuk keberagaman di dalam Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa, Bakom PKB, yang dulu dipimpin oleh almarhum Sindunata. Di situ kita coba, teman-teman Tionghoa, kita ajarin nasionalisme, kita ajarin cinta tanah air, kita ajarin ganti nama, sampai namanya si Aseng, si Abun, semua namanya jadi mungkin jadi Ali. Juga Suhok Jin menjadi Arif Budiman. Ya? Nah itu kan, jadi kita udah coba semua. Namun semua itu tidak
serta-merta menyelesaikan masalah persatuan dan kesatuan kita. Nah, cukup ironis memang, tetapi namun demikian, masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang menurut saya pribadi sangat baik dan sangat permisif. Jadi, kalau kemarin saya lihat pembicaraan Said Iqbal keluar dari istana, silakan kalian kaya, tapi jangan miskinkan kami para buruh. Saya pikir itu kuncinya. Jadi masyarakat Indonesia itu permisif sekali. Buat teman-teman mau kaya, monggo. Tapi jangan juga menindas yang kecil. Kita kembali, apa peristiwa yang melibatkan kematian Afan Kurniawan itu yang membekas di hati Bapak sehingga Bapak menyatakan itu momen yang paling, apa tadi Bapak katakan, paling membuat saya bahagia secara hakiki, saya dan happy, jujur happy, bukan happy karena meninggalnya Ananda Afan, tapi dengan keberadaan Ananda Afan hari itu meninggal. Saya malam itu, saya cerita sedikit ya Pak ya, panjang memang. Pas tanggal 28 malam saya ditelepon oleh istrinya Denny Sumargo, Olivia, itu seperti anak saya. Jam 1 pagi. Saya jam 9 saya udah lihat ke Lindes. Terus saya pikir, mudah-mudahan nggak apa-apa. Jam 1 pagi, di saat saya mau sholat tahajud, saya lihat kok ada telepon saya nyala. Saya angkat, kenapa Pak? Pak, itu meninggal Pak, katanya. Siapa yang meninggal? Itu yang ke Lindes. Saya langsung jawab, innalillahi. Terus dia bilang, Pak, Denny lagi ke rumah sakit Cipto Pak, katanya. Apa? Iya, Denny bawain uang kerohiman. Bapak mau ke situ nyusul Pak, dari rumah Bapak dekat. Jangan, saya bilang. Kalau Denny nggak apa-apa, dia sebagai YouTuber. Kalau saya nanti diprovokasi seolah-olah saya yang ngipasin. Saya tunggu, saya bilang. Besok pagi kalau sudah ada aparat pemerintah yang datang, saya akan ke sana. Nah, aparat pemerintah ternyata sudah datang, Bapak Kapolri, Bapak Gubernur sudah datang. Nah, saya jam 8 itu saya mau ke kantor saya. Saya mau ke kantor, saya nelpon ke seorang pejabat DKI. Saya bilang, Pak, Bapak nemenin Bapak Gubernur nggak? Oh iya Ji, saya nemenin Bapak Gubernur. Rumah dukanya di mana? Di Blora Ji, gue kasih location-nya, katanya. Dia kasih location-nya Pak. Saya lihat depan markas Brimob tuh Pak. Itu sedang dijaga. Terus, waduh, nggak bisa ke kantor ya, saya bilang. Terus saya bilang sama supir saya, udah, kita ke Blora aja, saya bilang, ke rumah duka. Itu panggilan hati saya sendiri. Terus di rumah duka, anak buah saya pas kebenaran telepon, kamu di mana? Di Semanggi. Saya bilang, saya mau ke rumah duka, nanti kalau mau minta tanda tangan, saya, Pak, udah lewat kali Pak, ini ada ratusan ribu ojol, ini udah lewat di Semanggi Pak, katanya. Mereka udah ke Karet Bifak. Oh yang bener loh, bener. Ya udah, saya ke Karet Bifak. Saya bilang sama supir saya, kita ke Karet Bifak. Dia bilang, ngapain Pak? Kita mau ke ojol yang itu, saya bilang. Yang meninggal? Dia bilang, jangan Pak, katanya. Bapak lapor ibu dulu sama anak-anak. Saya bilang, ini kemanusiaan, saya bilang. Dia nangis, jangan Pak, tolong Pak, jangan Pak, bahaya, katanya. Saya bilang, bismillah, nggak bahaya. Nanti Bapak kenapa-napa. Ya, kalau gua kenapa-napa, pasti gua kalau di situ sampai meninggal, pasti gua meninggal syahid. Baru lu lapor ibu sama anak-anak, makamkan gua di situ sekalian. Saya bilang gitu. Dia kagak bisa nolak saya, dia bawa saya. Akhirnya di depan hotel yang dia macet Pak semua. Akhirnya saya bilang, turun, Bapak jangan turun. Udah lu cari parkir di hotel sono, gua turun. Saya turun dari mobil Pak. Ada ojek liwat, saya panggil ojek. Naik sana, anterin gua ke sana, gitu. Dia langsung ngatakan saya, Bapak Alun, katanya. Ayo Pak, katanya. Dia bawa saya ke sana Pak. Di situ saya Pak, dalam hati, masa sih gue naik-waktunya baik? Masa sih gue harus dizolimin sama teman-teman ojol? Nggak yakin gue. Sambil saya mau ngetes 50 tahun pembauran bangsa yang saya lakukan. Berinteraksi dengan akar rumput. Hasilnya ada nggak hari ini? Coba saya mau tahu gitu. Saya masuk Pak, dengan saya baca dari jalan pun, saya cuma baca Al-Fatihah terus, saya baca Al-Fatihah. Saya nggak mau doa macam-macam, dan saya baca doa sapu jagat aja semua. Nah, saya naik motor di situ. Tahu-tahu di depan pintu Karet Bifak, begitu saya turun, semua pada kenal Pak. Karena mereka biasa kan suka makan nasi kuning di rumah saya Pak, para ojol itu. Bapak, dituntuninlah saya Pak. Ke lokasi. Ke lokasi, sampai liang lahat. Dikasih tempat. Di situ ada Pak Anies, Rike, dan satu-satunya Chinese cuma saya Pak. Nggak ada yang lain Chinese Pak. Pada ngumpet di rumah pada tiara, pada khawatir. Nah, saya datang, saya bicara. Nah, di situ ada beberapa petugas kepolisian yang ada kepala polisi, mobilnya ditimpukin botol aqua. Saya enggak. Nah, masuk, saya akhirnya disuruh memberikan sambutan oleh keluarga. Saya bilang sama keluarga, sama masyarakat, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Serahkan kepada hukum. Tapi ada teman-teman ojol mau memprovokasi saya lagi. Bah, apakah hukumnya bisa dipercaya, katanya. Saya bilang gini, kalau nggak bisa dipercaya, kita harus berserah diri kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, supaya hukum ini bisa dipercaya, kita berdoa saja. Saya bilang gitu, dan saya ingatkan, ingat ya teman-teman ojol, kalau kalian sayang sama saya,
Ya, jangan merusak, jangan terprovokasi. Kalian adalah garda ekonomi terdepan waktu COVID. Iya. Ya kan? Jadi harus jaga. Sebab kalau toko-toko orang-orang Tionghoa yang jadi sasaran lagi, kalian juga rugi. Toko-toko itu tutup, tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan buat karyawan, tidak juga kalian bisa bawa GoFood dan GoSend yang saya bilang itu. Siap bah katanya. Sudah, bubar di situ. Saya terus pulang, saya diantar lagi sama ojek. Waktu saya diantar sama ojek itu ada orang yang nardusin saya, Pak. Kardusin pakai, dia ambil mineral punya kardus. Agak Soalnya panas, Pak, itu mau Jumatan. Iya, iya. Saya kan nggak tahu. Akhirnya saya diantar lagi sampai ke hotel. Di depan hotel saya turun, mobil saya panggil keluar. Udah. Nah, terus waktu saya pulang, saya baru lihat, ada orang baik sekali. Kok nuduhin saya? Dia bukan ojek payung loh. Iya, Ini iya. mendadak. Nggak tahunya dia tukang ojek. Saya bilang sama staf saya, cari ini orang. 4 bulan setengah baru ketemu. Oh, iya. Dan orang itu sekarang kerja di tempat saya. Dan saya beliin rumah, tapi dia harus nyicil. Oh, iya, betul. Jadi bantuan dia kecil sekali, tapi meaningful buat saya. Itu ikhlas, Pak. Nggak diminta. Iya. Nah, jadi hari itu, kenapa saya bilang saya paling bahagia? I'm the only one Chinese, Pak. Yang ada di tempat itu. di depan liang lahat. Di depan liang lahat. Dan 150.000 orang sedang berkumpul. 150.000 motor, Pak. 150.000 doa juga. 150.000 doa. Dan mungkin ada yang 2 orang satu motor. Kita nggak tahu kan? Iya. Jadi doa di situ. Jadi, Pak, saya berasa mereka menyayangi saya. Mereka tidak menganggap saya lawan. Mereka tidak menganggap saya orang Chinese. Mereka menganggap saya sebagai saudaranya. Nah, inilah Indonesia yang sebenarnya. Yang saya mau adalah yang begini. Itulah kebahagiaan saya, Pak. Luar biasa ini. Nggak bisa Bapak nilai dengan uang ini, persaudaraan kami ini. Indonesia yang sebenarnya adalah Indonesia yang seperti itu, Pak. Tapi kami selama ini semua diadu domba. Tapi dulu Bapak lihatlah, Islam diadu domba sama Cina. Sekarang kita mau lihat, Pak. Yang bantu teman-teman Islam di Iran siapa? Ya, yang bantu teman-teman di Afrika siapa? Orang-orang Cina nggak pernah menjajah, Pak. Mereka cuma cari makan. Ya kan? Tapi dari zaman Belanda, di politik pecah belah. Nah, mudah-mudahan sekarang ini akan lebih baik lah, Pak. Itu adalah momen yang paling membahagiakan. Membahagiakan saya, Pak. Sebaliknya, apa momen yang paling menyakitkan ketika tiba-tiba Bapak merasa, oh iya ya, gua bagaimanapun, maaf, keturunan Tionghoa, sehingga kemudian mengalami hal seperti ini. Pernah seperti itu? Saya pernah terbesit waktu peristiwa Mei 98. Waktu putri saya, Fitria Yusuf itu bilang, Papa, katanya, kiri kanan kita sudah lautan api. Papa masih mau di sini, katanya. Saya bilang, Lokasi rumah di Pasar Baru. Pasir Baru. Mangga 2, Gunung Sari, Mangga Besar, Sawah Besar, semua lautan api. Kami di tengah. Saya bilang, Vi, Papa dibesarkan ibu di sini. Papa cari nafkah di sini. Papa sudah mengakui Papa punya warga negara Indonesia. Dan Papa akan mati di sini. Kita mau lari kemana? Di Cina pun kita nggak diakui. Di Indonesia, ini hanya segelintir orang, Vi, saya bilang. Orang Indonesia kebanyakan, Vi, paling benci sama rasis. Percaya, Vi, ini politik. Terus dia bilang, Papa masih percaya sama Indonesia. Saya percaya dengan Indonesia. Bukan hanya yakin, tapi aku yakin. Sabarlah, Vi. Kita akan lihat Indonesia yang akan lebih baik. Ini memang satu proses, satu bangsa yang masih muda, yang baru lahir. Yang memang diadu domba dari sejak zaman Belanda. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang lebih baik. Yang memperhatikan rakyatnya, dan memperhatikan kemakmuran, kesejahteraan rakyatnya, dan juga memperhatikan etnis-etnis yang minoritas, yang tidak perlu dizolimi. Padahal kan di Islam, Pak, sudah diajari. Barang siapa yang menzolimi, yang non-Muslim, itu bukan umatku, kata Rasulullah. Makanya di situ saya bilang, nah saya yakinkan putri saya, akhirnya putri saya begitu udah kelar, Pak, katanya, saya boleh nggak sekolah ke luar negeri? Saya bilang, kan udah nggak ada apa-apa di sini. Iya, saya mau sekolah ke luar negeri, saya mau buat perbandingan. Di Australia dia minta sekolah. Itu perguruan tinggi? Enggak, SMA. SMA. Saya bilang boleh. Akhirnya dia setelah 3 tahun dia bilang, Pak, saya mau balik ke Indonesia. Kenapa? I love Indonesia. Indonesia more polite than the foreign country. So, I told you before, Indonesia adalah negara yang baik. Cuman kalau ada kepentingan politik selalu memprovokasi, memfitnah, apalagi dengan adanya medsos, memframing, membuzzer, segala macam. Ya itu. Nah, makanya akhirnya putri saya sekarang, Pak, alhamdulillah. Putri saya juga berbahagia setelah saya bantuin almarhum Afan. Saya bantuin dari hari pertama tahlilan sampai hari ke-7, sampai hari ke-40, sampai hari ke-100. Saya dampingin terus keluarga itu. Dan
Terus kita bantu beasiswa. Waktu di pemakaman saya bilang, beasiswa adik-adiknya saya bantukan semuanya. Dan saya berasa bahagianya gini. Satu hari itu saya bahagia. I'm the only one Chinese that can be together with them and to be loved by them. Itu mahal Pak harganya. Itu bukan bukan masalah duitnya. Yeah. When the people love you, the God should be love you more. Ya kan? Nah, Man la yarham la yurham. Nah. Siapa yang tidak mencintai sesama tidak akan dicintai. dicintai oleh Allah. Ada satu lagi yang membuat saya lebih bahagia. Bapak kenal selebritas yang jadi anggota DPR, Uya Kuya. Iya, iya. Jadi kejadian itu kan tanggal 29 saya ke kuburan Karet Bifak. Tanggal 30 Agustus itu penjarahan kepada rumahnya Iya, iya. Uya Kuya dan yang lain-lain Iya. semua. Termasuk Ibu Sri Mulyani, Eko Patrio, dan Patrio. semua. Dan Bapak tahu hari itu saya tanggal 30 saya nggak tahu ada apa-apa, jam 9, jam 10 saya udah tidur. Begitu. Terus jam 1 atau jam 2 saya bangun, saya mau tahajud lagi, saya lihat di telepon saya, miss call ada 20 kali dari Uya Kuya. Saya sama Uya Kuya itu kan sahabat. Dan sahabat maksudnya ya kenal baru, tapi maksudnya saya sering interaksi. Nah saya bilang, saya telepon dah, saya coba, Mas Uya, Assalamualaikum. Saya bilang, Mas Uya, Pak Yusuf, kenapa Mas Uya? Sambil sesenggukan, rumah saya sudah habis Pak, dijarah katanya. Saya bilang, innalillahi wa inna ilaihi. Saya bilang, Mas Uya sekarang di mana? Saya di apartemen Pak. Terus kenapa? Di bawah ada ratusan massa Pak, teriak-teriak, bakar, bakar, bakar. Terus kami khawatir Pak, lift udah dimatiin. Terus Mas Uya kenapa nggak minta kepolisian atau TNI untuk bantu? Dia jawab apa? Bu Sri Mulyani pakai TNI Pak, tetap jebol. Eko pakai polisi Pak, tetap jebol Pak. Terus dia kayak bingung. Saya terus begitu itu saya coba. Saya bilang, aduh kesian ya. Mudah-mudahan saya bisa nolong dia. Saya tanya, Mas Uya percaya nggak kalau saya jemput? Itu jam 3:30 lah Pak pagi. Tanggal 31. Terus dia malah nanya saya, emang Pak Yusuf berani dan mau jemput saya? Mas, jangan nanya berani nggak berani. Kalau buat saya, kalau untuk kebaikan saya nggak ada rasa takut sedikit pun. Insya Allah saya berani. Bentar Pak Yusuf. Dia tanya, nyonyanya Astrid. Trit, ini gimana kalau dijemput Pak Yusuf? Astrid nyambut. Iya dah, katanya mending Pak Yusuf aja yang jemput. Nah, saya, begitu orang percaya sama saya langsung bangkit. Saya punya sifat heroik banyak. Yeah. Orang percaya sama saya, dan orang lagi butuh saya harus jaga. Saya bangunin nyonya saya, Pak. Mah, dia bangun. Kenapa? Itu Mas Uya apartemennya mau dibakar. Saya ke sana. Nyonya saya marah. Mau keluar nggak ada supir juga katanya. Orang-orang pada ketakutan ngumpet di rumah. Lu mau ngapain lu? Cari mati katanya. Saya bilang, Mah, jangan gitu. Dulu teman-teman Tionghoa waktu 98 banyak dibantu sama teman-teman yang muslim, teman-teman pribumi. Sekarang teman pribumi ada kesulitan, ini tanggung jawab saya. Ya Maya, saya bilang gitu. Saya kan harus minta izin sama Nyonya saya tahu karakter saya kan, nggak bisa di stop gitu. Cuman bilang, ya udah dah, terserah lu. Yang penting gue doain lu, pokoknya selamat. Dah, lu jalan bye-bye ya katanya. Udah, saya pakai celana pendek, saya pakai sendal, saya pakai kaos. Saya nyupir sendiri, nggak ada supir. Supirnya kan lagi pulang Pak, weekend itu. Masuk ke dekat Casablanca situ. Di situ saya lihat massa, mungkin nggak sampai 100 sih, 60-70 orang. Saya buka kaca mobil saya. Assalamualaikum. Permisi, mereka lihat saya. Bapak Alun, kasih lihat, mau pulang tuh Bapak Alun katanya. Dia pikir rumah saya di situ. Kasihlah masuk saya Pak. Saya kan nggak mau nanya urusan apa, saya tahu mereka gitu kan. Saya masuk ke basement, saya bilang, Mas Uya, gue udah sampai nih. Tunggu Pak Yusuf katanya. Saya nunggu 1 jam Pak, sampai kebelet mau kencing nih Pak. Rupanya kagak ada lift. Dia naik tangga Pak, bawa koper 2. Koper pakaiannya semua kayak orang mengungsi Pak. Laki bini dibawa. Sampai di mobil saya. Pak Yusuf aman nih. Bismillah. Mas Uya pakai jaket, pakai kudi itu kan. Kudi. Terus pakai kacamata, pakai masker. Dan Mas Uya duduk depan, ibu duduk belakang. Bu Astrid saya bilang. Ibu tidur, melonjor. Kan kita bertiga doang. Mas Uya depan. Bismillah ya, Mas Uya. Jangan salahin saya kalau ada apa-apa, tapi saya usaha semaksimal. Doa sama Allah. Bukan saya yang bisa, cuman Allah yang bisa lindungin. Dan insya Allah masa tidak akan melihat Allah, melihat Mas Uya karena Allah balikan matanya. Ini masa semua. Ya. Baca dulu kita, baca doa. Bismillah kita jalan, keluar. Begitu keluar, masa kurang lebih dari 40-50 orang, saya buka kaca lagi. Assalamualaikum, Bapak, salam. Ya, saya mau buru-buru, saya bilang.
Udah saya tinggal jalan, dibukain jalan Pak. Alhamdulillah. Sampai di rumah saya. Di rumah saya dia tinggal Pak, 11 hari. Dan di rumah saya, waktu itu pas nyampe di rumah, nyonyanya langsung kena kasur putra saya, langsung tidur. Karena kecapean. Kecapean. Mas Uya, saya bilang, lu tidur, gue beliin lu bubur. Saya beli bubur di Pecenongan. Saya beliin bubur, saya bawa masuk. Jam 11 siang tuh udah. Lu makan nih, terlalu sakit nih. Lagi makan, jendela kena angin. Pura, Mas Uya, siapa Pak Yusuf, siapa? Nah, Trauma ya? saya bilang, lu trauma kan? Bagaimana teman-teman gua Tionghoa 98? Diperkosa, dibakar, dijarah. Saya bilang, Mas Uya, lu kalau jadi anggota DPR nanti lagi, lu harus bela. Ini semua keberagaman harus lu tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai begini, ini bahaya. Saya bilang, iya Pak Yusuf. Akhirnya 11 hari Pak, singkat cerita di tempat saya. Itu true story, dan saya happy. Karena apa? Teman-teman Tionghoa dulu dibantu sama teman-teman pribumi, sekarang teman-teman pribumi bisa kita bantu. Dan tidak ada toko Chinese satupun yang rusak hari itu Pak. Bapak lihat, tidak ada orang Chinese satupun. Itulah persatuan dan kesatuan sudah mulai kelihatan titik cerahnya. Itu. Balun, kalau yang membuat masyarakat begitu terbuka menerima Baba, dari beberapa cerita tadi kan saya mengambil kesimpulan begitu. Pintu mobil, kaca mobil dibuka, mereka justru kemudian menyambut dan lain sebagainya. Itu karena Baba seorang Tionghoa yang Muslim, atau karena hal-hal lain yang mungkin perlu dijelaskan ke publik? Bukan karena saya Muslim, bukan karena saya Tionghoa, tetapi saya menganggap mereka keluarga saya, dan mereka menganggap saya keluarga mereka. Once you love them, they will love you more. Ini. Dengan cara apa Bapak menunjukkan? Ketulusan Pak. Cinta kasih yang tulus, yang tidak dibuat-buat. Tidak di framing-framing, kerjakan, Allah akan kasih jalan Pak semuanya. Jadi makanya, hal-hal seperti ini Pak, ini hanya given by the God Pak. Nggak bisa dipelajari. Anak saya pun saya suruh juga nggak bisa. Karena ini kan empati-simpati timbul dari lubuk hati yang paling dalam. Yeah. Nggak bisa disuruh-suruh. Iya kan? Nggak bisa disuruh-suruh Pak. Ini timbul dengan sendirinya. Jadi makanya saya bilang, kalau dari kecil kita di sekolah diajarin suruh jadi wong sugih. Wong kaya, bisa Pak kita cari kaya. Kita kerja keras. Kita kerja cerdas. Mau jadi pejabat, mau cari kehormatan. Bisa Pak. Kita jadi pejabat, masuk politik, sikut kiri, sikut kanan. Jadi orang yang terhormat. Tapi belum tentu orang yang mulia. Yeah. Kadang-kala coba. Bapak, kemarin saya di Arafah satu tenda sama yang baru ditangkap itu Pak. Oh, ini Pak, apa? Ya, saya nggak sebut namanya. Seberangan saya. Semua orang tahu Pak, ketua BGN masih Pak. Apa? Iya. Ya Allah, Dadan Hindayana. Iya, itu seberangan sama saya. Pulang selesai haji. Allah buka aibnya. Yeah. Ini makanya, kehormatan, kekayaan bisa dikejar. Tapi, kalau kemuliaan hanya given by the God, Pak. Yeah. Nggak bisa. Kalau dimuliakan Allah, tidak ada aib yang dibuka selama kita kerjanya baik dan benar. Ini Pak, kalau kita nggak benar, kita boleh dusta. Tuh orang nggak tahu, tapi Allah maha tahu kan Pak. Iya, betul. Hijabnya dicabut, terbuka semua. Ya. Nah, itu saya seberangan kasur Pak. Satu tenda. Saya melihat beliau kagum sekali. Tapi 3 hari kemudian, saya lihat, Masya Allah, saya bilang, ini Allah berarti nggak mencintai dia. When the God love you, dia akan kasih kemuliaan buat kamu. Dia akan tuntun jalan kamu untuk bersih, putih, baik, gitu. Nah, ini kita nggak tahu, Pak. Ketika tiba-tiba Mbah Alun menerima kabar menjadi salah satu Amirul Hajj tahun ini, sosok siapa yang istilahnya sekejap tersirat di benak Mbah Alun? Buya Hamka. Kenapa Buya Hamka? Saya jujur sama almarhum Buya itu, saya bukan hanya hormat, tapi benar-benar saya salut. Beliau itu luar biasa. Beliau sudah semacam orang yang mempunyai indera keenam. Beliau mengangkat saya sebagai anak ideologisnya, memberikan nama. Anak, ku berikan namaku kepada engkau. Saat itu Bapak berusia? 24 tahun. 24 tahun. Dan kau kutugaskan mengharumkan nama Islam dan mengajak saudara-saudara Tionghoamu kembali ke agama leluhurnya. Karena Tionghoa dan Islam itu sebenarnya sangat dekat. Karena dia bilang waktu itu ada hadis atau apa yang dia bilang, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Dulu sebelum komunisme, itu semua masyarakat Tiongkok itu banyak yang Muslim. Setelah diberangus, Islam, Kristen, Buddha pun habis katanya. Jadi tugasmu adalah mengembalikan mereka ke agama leluhurnya. Insya Allah Buya, saya akan mengharumkan nama Islam, dan Buya tolong doain saya. Ya, jadi waktu beliau mau meninggal, waktu beliau itu sakratul maut, saya juga di samping beliau. Nah, waktu saya diangkat jadi Amirul Hajj, Pak, sebenarnya saya bilang, innalillahi, kenapa saya bilang, saya bukannya happy, Pak.
Saya bilang sama Pak Wamen hari itu, saya bilang masih banyak orang yang lebih pantas dibanding saya. Beliau bilang apa? Pak Prabowo berpesan, sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang, tidak ada orang Tionghoa yang jadi Amirul Hajj. Terus saya masih ngebantah lagi sama Pak Daniel Asar Simanjuntak. Kalau lu mau Muslim Tionghoa, mualaf, gue cariin di organisasi PT, banyak tuh gue kenal semua. Tidak, Bah. Kita melihat Babah kayaknya sudah dipilih, dan semua sepakat waktu rapat dengan Bapak Presiden, Babah yang sebagai dipilih. Ini pilihan dari Bapak Presiden, semua sudah menyetujui katanya. Oh ya udah, kalau udah perintah, saya udah nggak bisa nolak. Saya bilang saya bayar deh. Tidak, negara bayarin Babah karena Amirul Hajj. Nah, jadi cerita singkat saya berangkat ke sana, Pak. Jadi Bapak perlu tahu nih, sejak zaman kemerdekaan sampai kemarin, tidak pernah ada orang Tionghoa mendapat privilege kesempatan yang baik seperti itu. Betul. Berangkatlah saya ke Tanah Suci. Di situ pun waktu wukuf di Arafah, Pak Wamen sama Pak Menteri bilang, Pak Yusuf pakai ihram saja. Pak Yusuf di tenda. Saya tanya, Pak Daniel, mohon maaf, dengan segala hormat, saya kemari bukan mau berangkat haji. Saya kemari ingin bertugas melayani jamaah haji. Jadi kalau Bapak suruh saya pakai ihram, Bapak salah, Pak. Saya bilang, saya nggak kepengen, Pak. Saya mau pakai baju biasa, baju petugas. Oh iya, Bah, saya sayang sama Bapak karena Bapak udah tua. Biar tua belum tentu kalah sama yang muda nih soal semangat sama tenaga, apalagi buat pengabdian, saya bilang gitu. Oh iya, Bah, katanya. Oh, udah, akhirnya saya bilang, Pak Daniel, kan bisa disiasati, bayar dam, saya bilang. Ya kan, dan saya udah pernah haji, bukan saya belum pernah haji. Ya udah, akhirnya saya pakai baju tugas, saya nggak pakai baju ihram. Ya kan, tugas saya layani para jamaah, saya datang nih sholat bareng sama jamaah semua kita perhatikan, makannya, tempat tidurnya, airnya, kamar kecilnya, semua kita perhatikan. Dan saya juga nggak ngerti, Pak, padahal panas 48 sampai 50 derajat. Di usia 70 nih, Pak, bentar lagi, Pak, 69 going to 70. Saya bisa tahan, Pak. Itu semua Allah, Pak, pasti. Dan saya fit aja, Pak, nggak ada apa-apa. Dan sabar semuanya. Jadi akhirnya dengan para jamaah kita interaksi, malamnya setelah kelar, kita ke Musdalifah. Ke Musdalifah, terus kita tawaf ifadah. Waduh, sampai pagi subuh itu, Pak. Saya dapat sholat subuh. Sholat subuh saya dapat Hajar Aswad 2 kali. Tapi saya pikir Hajar Aswad saya nggak berani lagi itu, Pak. Saya waktu nyium Hajar Aswadnya itu pinjam tenaga lawan, didorong-dorong ke depan. Begitu udah kelar saya mau keluar, saya ngelawan tenaga orang, Pak. Itu konyol, hampir. Kalau 1 menit lagi saya nggak ditarik sama teman-teman, oksigen saya habis pasti udah meninggal di sana. Iya, itu. Janganlah kalau itu. Jika Yusuf Hamka muda, remaja, bertemu dengan Yusuf Hamka saat ini, apakah Yusuf Hamka muda akan percaya bahwa Yusuf Hamka dia berpuluh tahun kemudian menjadi mualaf udah, pengusaha sukses, seorang dermawan yang disayangi orang? Akankah dia percaya? Saya pun nggak percaya, Pak. Jujur, demi Allah Rasulullah, saya nggak percaya saya bisa jadi hari ini. Saya ini, Pak, teman-teman saya tuh dari dulu teman jahiliyah semua, Pak. Kita kerjanya tawuran, Pak. Dan kerjanya kita dagang di samping Masjid Istiqlal. Dagang es mambu, dagang kacang goreng. Itu di depan ada Ragusa, Bapak tahu kan? Itu ada satu es krim ya? Iya, es krim. Nah, di seberang Ragusa itu ada kali. Kali itu tempat kami kalau habis dagang mandi. Dan di situ ada pintu airnya, Pak. Nah, makanya disebut jalan pintu air ya? Nah, jalan pintu air. Jadi kami tuh mandi di sana, Pak. Dan saya hampir meninggal hari itu didorong sama teman saya. Saya nggak bisa berenang. Akhirnya tukang semir pakai celana kolor lompat. Namanya si Jabir, saya ingat. Ditolonglah saya. Jadi dari kecil, Pak, saya nih hidup banyak ditolong orang. Dan orang-orang yang nolong saya, jujur, teman-teman dari kalangan muslim, kalangan pribumi, dan orang-orang yang termarginalkan. Jadi begitu saya ada, memang niat saya dari dulu, saya harus mengharumkan nama Islam, saya harus kaya, saya harus apa. Bapak menjadi muslim di usia 24 tadi? 21 tahun. 21 tahun. Oleh Buya Hamka? Entar dulu, saya 81, 24 betul, 24 tahun, sorry. Jadi oleh Buya Hamka. Dan itu pun by accident. Saya datang cuma mau nanya-nanya. Terus Buya bilang, "Nak, kamu emang kenapa kemari? Niatnya mau masuk Islam, Buya." Ya udah, masuk Islam aja sekarang. Entar dulu, Buya, saya masih belajar. Nah, ada satu hukumnya katanya, kalau barang siapa yang mau masuk Islam, harus kita segera mengislamkan dia, karena kalau dia nanti pulang mati sebagai non-muslim, dosanya saya yang tanggung katanya. Oh, iya, Buya bilang gitu. Oh ya udahlah, saya bilang, Buya, tapi saya nggak bisa bacanya. Udah ikutin Buya aja katanya. Akhirnya diikutin, baca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dah, kamu muslim.
Kang, dosamu bersih. Waktu itu udah bicara ke orang tua sebelumnya? Belum, tapi saya sudah di Hitan dari umur 17, Pak. Oh iya. Karena di Hitan teman-teman saya itu teman-teman suku Kutai, suku Bugis, suku Madura, Pak. Jadi saya ikut di Hitan. Nah, setelah itu saya mau masuk Islam, saya nggak berani. Tapi itu pasti gerak Allah juga, Pak. By accident di tempat Buya, akhirnya saya dieksekusi sebagai Muslim. Gitu. Nah, dikasih nama, itu juga saya kaget, Pak. Jadi waktu itu saya lagi ambil BP7. Dulu di Gambir tuh, di Deplu. Pak Ruslan Abdul Ghani ya? Iya. Tahu-tahu dulu masih Starco, Pak. Iya. Tweet. Sekretaris Pager, iya. Dia bilang, Pak, Bapak disuruh ke rumah Buya Hamka. Saya ingat itu hari Senin. Dulu kan bulan macet, Pak. Setengah jam juga 20 menit sampai saya ke Raden Patah. Saya ke sana. Saya bilang, Buya manggil. Ya udah, betul saya panggil, katanya. Kamu hari Kamis, malam Jumat datang ke sini ya, katanya. Kenapa, Buya? Ada masalah ya? Enggak, kamu datang nanti di masjid depan ya, Al-Asad. Oke, saya bilang. Kamis malam Jumat saya datang. Tahu-tahu di sana saya lihat, ada rebana segala macam. Ada apa ini? Saya masih belum tahu, Pak. Nah, hari itu tahu-tahu rupanya acara udah dibikin, diumumkanlah saya sebagai anak ideologis Buya. Itu semua gerak Allah, Pak. Saya nggak minta. Itu khusus buat Bapak, ya? Buat saya. Jadi beliau tuh punya sixth sense, Pak. Buya Hamka ini. Jadi makanya saya bilang, jadi yang terlintas sama saya, ini Buya menghendaki saya lagi untuk pergi ke haji. Suatu saya Amirul Hajj nih, mungkin Buya sedang menghendaki saya lagi untuk pergi ke haji, membantu Indonesia ini. Kok devisanya keluar ke haji aja, nggak ada yang masuk balik lagi gitu. Ya mudah-mudahan, saya bilang, ekosistem ekonominya ya, nanti kita lihat. Saya bukan ahli, tapi ya coba aja lah. Saya kan kadang-kala kalau Gusti Allah udah mau kasih, Pak, walaupun bukan ahli kan, kun fayakun bisa jadi kan. Makanya saya bilang lucu-lucu tapi nyata gitu. Sebagai orang yang mengikuti, saya sambil minum, Pak. Mengikuti sekian banyak peristiwa di tanah air yang melibatkan isu-isu rasisme. Sebetulnya menurut, apalagi Klalun kan orang Tionghoa ya. Apakah kau percaya bahwa luka-luka itu bisa sepenuhnya sembuh? Yang ada di kedua belah pihak tentunya, terutama di pihak Tionghoa. Saya percaya satu hari akan sembuh, dan itu harus sembuh. Karena apa? Semua teman-teman juga harus tahu, baik teman-teman Tionghoa, dan kita lihat, anak-anak muda kita sekarang ini sangat kritis dan lebih baik. Kita lihat kalau nggak salah di angkutan umum, apakah itu di kereta kemarin ini, apakah di MRT, ada orang yang rasis, yang ngomong Cina lu, terus yang marah malah teman-teman pribumi. Jangan begitu lu, rasis lu apa? Sudah mulai dewasa. Tidak semua Cina jelek, juga tidak semua Cina bagus. Sama juga, Pak. Demikian pula suku-suku lain, tidak semuanya orang suku lain itu bagus, tidak juga semuanya jelek. Misalnya ada yang korupsi. Orang Jawa, masa kita generalisir orang Jawa semua? Terus ada yang korupsi orang Cina, masa kita generalisir orang Cina semua? Kan nggak fair. Ini kan person to personnya, orangnya. Jadi oleh sebab itu makanya masyarakat Indonesia sudah mulai keluar aslinya. Aslinya apa? Toleran, permisif, santun, sayang. Ini masyarakat Indonesia dari dulu begitu, Pak. Dijajah Belanda juga tetap baik, dijajah Jepang tetap baik. Nah, Cina nggak pernah ngejajah. Masa nggak bisa baik sih? Aku yakin pasti baik, Pak. Cuman memang, saya selalu memesankan teman-teman Tionghoa, apa yang Pak Prabowo sekarang tindak, jangan disikapi dengan a priori. Pak Prabowo ini sedang membuat keseimbangan. Bahwa jangan sampai terjadi kesenjangan. Bila terjadi kesenjangan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ini bahaya, Pak, buat negeri ini. Ya, lebih baik pemberantasan korupsi digalakan daripada kaya makin kaya, miskin makin miskin, yang terjadi revolusi. Nah, ini yang kita harus ingat. Teman-teman kan merasa, Pak Prabowo tidak berpihak kepada pedagang. Siapa bilang? Asal pedagangnya putih, bener, pasti berpihak. Kalau abu-abu hitam, ya disapu. Kan zamannya kan sekarang beda. Semua presiden mempunyai zamannya masing-masing dan mempunyai kebaikannya masing-masing. Tapi kalau buat saya, Pak Prabowo ini adalah di antara para presiden, dia nyalinya yang paling gede, Pak. Dan saya pernah turun waktu kemarin safari Ramadan. Saya ketemu kiai-kiai kaos, kiai-kiai langitan semua. Termasuk Syukron Mu'mon itu tokoh. Syukron Makmun. Dia bilang, Syup, tolong pesankan kepada Pak Prabowo. Jangan sampai dia mundur. Negara ini hanya berharap sekarang ini kepada Pak Prabowo. Dia yang paling berani. Negara ini sudah akan hancur
kalau tidak ada Pak Prabowo sekarang yang berani ini. Karena saya, para ulama habaib melihat beraninya Pak Prabowo menyapu Raja Minyak, Raja Batu Bara, Raja apa semua. Itu yang pasti raja-raja yang kerjanya abu-abu atau hitam. Yeah. Kalau yang putih, baik-baik saja Pak. Nah Pak Prabowo ini toh baru 1,5 tahun. Yeah. Dan sekarang ini kalau kita lihat di medsos, yang nyerang Pak Prabowo juga banyak Pak. Nah, yang nyerang ini apakah bukan orang-orang yang sakit hati saja, tetapi juga ada orang-orang yang disuruh balas dendam karena koruptor-koruptor ini ditangkap-tangkapin. Kita lihat kemarin, kesayangan beliau baru dikasih bintang kehormatan, Ketua BGN, sapu. Wakil Menteri Imigrasi, sapu. Nggak ada pilih kasih. Jadi makanya, kalau mau mengharap Pak Prabowo seperti presiden yang lalu, pengusaha nih ya, yang mengharap, lupakan saja. Pak Prabowo pasti, dia jalannya lurus. Dia tidak peduli. Kita lihat, saya tahu Pak Prabowo sama pamannya Nadiem Makarim itu, Pak Jeki Makarim itu teman baik, itu Pak Jeki juga teman saya, itu teman baik loh. Cuman kalau udah salah ya susah Pak, susah ditolong juga susah. Saya nggak tahu ya soal benar atau tidaknya kasusnya saya tidak mencampuri. Tetapi kalau saya lihat bagaimana ketegasan beliau untuk membiarkan ketua MBG yang dia lantik, yang dia kasih bintang kehormatan, dia bersihin semua Pak, dia tanpa ragu. Jadi makanya kalau kita melihat Pak Prabowo, jangan lihat sepotong-sepotong. Ya, saya kenal Pak Prabowo lama, dan menurut saya dia sudah selesai kepada hidup duniawinya. Kalau saya ditanya dengan segala hormat, Pak Prabowo bukan nguber materi atau kedudukan, dia nggak butuh kursi Pak. Dia selalu ngomong waktu kalau ketemu saya yang penting rakyat percaya sama saya kerja. Dia nggak butuh kursi, dia butuhnya legacy. Warisan ya? Ya, dia mewariskan legacy yang baik, nama baik buat dia. Jadi menurut saya, kita bersyukurlah kalau saya nggak ikut campur soal politiknya, cuman kita harus bersyukur ada orang yang berani bekerja dan dia membasmi, dan dia buktikan, bukan hanya pengusaha dia tebas, wamennya, menterinya, kepala badannya, dia timpa semua, nggak ada masalah. Nah, oleh sebab itu, beliau kan baru 1,5 tahun. Terus kita lihat lagi Pak ya, orang yang benci kepada Pak Prabowo ini, apakah benar dia benci karena Pak Prabowo tidak perform? Apakah karena Pak Prabowo terlalu kejam dengan koruptor-koruptor? Ini kan kita harus lihat dengan jernih semuanya. Terus kita lihat saran dari bekas wakil menteri luar negeri Pak Dino Patijalal. Dino Patijalal benar, dia menyarankan. Satu sisi Teddy menjawab juga benar Pak. Yang dia jawab benar. Cuman kalau hati kita sedang tidak suka kepada orang, lalu memframing, oh Mas Teddy bilang, oh ngapain merendahkan orang karena baru 3 bulan wamen. Tapi itu kan fakta. 3 bulan itu fakta. Saya tahu Pak. Coba deh Pak. Teddy, Anggaraka, umur 35-36 tahun. Di zaman menteri, cuman menteri pemuda dan olahraga hari itu yang masih 30 tahun Pak Jokowi. Yang lain zaman sebelumnya, semua menteri-menteri di atas 40-50 Pak. Jadi Pak Prabowo memberi kesempatan kepada anak-anak muda juga cukup baik. Nah kalau kita melihat, orang kan sekarang karena kesel atau nggak puas dengan Pak Prabowo, nggak puas kan karena nggak puas macam-macam nih, nggak puas karena koruptor ditebasin, lalu yang jadi sasaran tembaknya, sekapnya, Teddy, menurut saya, Teddy, dia menjawab secara lugas dan tegas. Dan kalau dia difitnah kiri kanan, orang kan kalau mau nembak Pak Prabowo kan nggak berani, tetapi orang yang pendukung, maksudnya yang loyal kepada Pak Prabowo mau disingkirin dulu. Ini kan Teddy orang loyal, Anggaraka orang loyal semua, Rizky orang loyal semua. Ya, ini kan kita tahu lah Pak, macam-macam gitu. Makanya saya sih minta sama teman-teman pengusaha terus suka tanya saya, bagaimana ekonomi? Ekonomi akan baik-baik saja. Terus bagaimana soal politik? Akan jadi 98? No, tidak akan pernah jadi 98. Pak Prabowo sudah belajar dari peristiwa 98. Dan itu tidak akan dibiarkan lagi. Sama, waktu Agustus kemarin, saya ditanya sama teman-teman, Bah, ini akan jadi 98. Tidak, saya bilang. Kenapa? Marinir sudah keluar mengamankan markas Brimob. Dulu tidak ada tentara yang boleh keluar, tentara ditarik ke barat. Selama tentara TNI boleh keluar, insya Allah negeri ini aman. Saya bilang, nggak usah macam-macam dah. Pemerintah sedang memperbaiki ekonomi, beri kesempatan, jangan diganggu. Kalau soal dolar itu biarkan pemerintah ahlinya. Soal stok market biarkan pemerintah ahlinya. Tentu ada caranya. Ada orang yang nggak puas Pak dengan ekspornya dikontrol apa semua. Dan sebab ini kan kenapa ekspor dikontrol? Ada pakai PT DSI apa? Kadang-kala Bapak bayangin nggak? Kita di sini tidak ada impor, tapi di Amerika tahu-tahu kita terima dari Indonesia 5 juta kubik impor nikel. Ini kan pasti ada yang salah. Nah, sekarang Pak Prabowo sedang membenahi begini ya. Kita wajib dukung karena apa? Kan kita kadang-kala suka masyarakat kita ini kan suka so pintar nih Pak. So lebih pintar dari presiden. Pak,
Jadi ketua RT aja susah Pak, capek nyatuin kepala orang satu RT paling cuma 50-60 orang. Iya. Susah Pak, apalagi jadi presiden ratusan juta orang. Orang belum coba jadi presiden suka ngomong, jadi presiden nggak becus, jadi presiden nggak cepet, nggak apa. Ya belum, saya ini udah ngalamin. Jadi ketua RT aja susah, ketua RW, apalagi gubernur, apalagi presiden Pak, gitu. Pak, kalau dari sisi ini apa kan satu hal yang kemudian sering disebut-sebut saat ini itu adalah trust, kepercayaan, terutama pada pemerintah. Konon itu yang kemudian membuat tadi yang Bapak katakan dolar naik terus, kemudian rupiah juga begitu, ya IHSG juga begitu. Kalau dari apa namanya orang-orang sekeliling Bapak, pengusaha Tionghoa, apakah kepercayaan mereka kepada negeri ini, Mas, dan kepada pemerintah saat ini masih cukup tebal atau? Gini, mereka memang kadangkala menanyakan kepada saya, gimana nih Pak Yusuf, katanya. Saya bilang beginilah, kita nih sebagai warga negara, ya kita ikutin aja. Pemerintah pasti lebih pintar dari kita. Kita samina wa atona aja, saya bilang gitu. Karena pemerintah sedang memperbaiki semua yang tidak baik akan diperbaiki. Dan pasti ada yang enak, ada yang nggak enak, dan pasti ada dampak. Nggak mungkin tidak ada dampaknya. Tapi namun demikian, arahnya kan kita lihat, trennya kan ke perbaikan. Ya kan, ke kesejahteraan. Kayak orang bicara soal MBG. Jangan bicara soal korupsi MBG-nya, tetapi MBG ini kan buat anak-anak kita di bawah ini, Pak, manfaatnya juga banyak, Pak. Saya ke kiai-kiai nanya semua, ke pesantren-pesantren itu banyak. Jadi buat kita, marilah kita jangan berburuk sangka. Jadi kita harus fair lah. Yang baik kita katakan baik. Kalau nggak baik, yuk kalau kita bisa, kita bantu pemerintah. Jangan kita omong, mengkritik. Nggak cari solusi, carikan solusi. Nih pemerintah solusinya ini. Saya Pak, waktu MBG mulai buka, saya juga buka MBG Pak, tapi makan bahagia gratis. Bukan makan bergizi gratis. Jadi saya bersama Daniel Asar Simanjuntak, bersama Matahari Pagi, Ormas Sayap Gerindra, itu saya ajak Ormas Sayap Gerindra. Kenapa? Saya nggak mau diprovokasi. Karena takut dianggap menyaingi makan bergizi gratis. Saya bilang, sekolah-sekolah, waktu itu MBG baru buka, yang belum tersentuh MBG makan bergizi gratisnya pemerintah, kita isi. Makan bahagia gratis. Kita di Jakarta ya? SD. Di Jakarta, Pak. Ada sekolah luar biasa, ada SD negeri di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, sekolah luar biasa di Jakarta Selatan, kita isi, Pak. Jadi murid SD-nya ada berapa? 300 orang. Nah, itu bukan duit dari saya. Saya buka, saya bilang, ini teman-teman, semua saya yang akan bayarin. Terus teman-teman bilang, saya boleh nggak ikut berapa hari? Saya boleh ini ikut. Muslim semua? Pengusaha Tionghoa Muslim semua? No. Malah orang Kelenteng semua, Pak, banyak kan. Yang kasih ini. Makanya, Pak. Tapi Tionghoa semua? Tionghoa. Jadi kalau bulan puasa, itu teman-teman Tionghoa non-Muslim melayani teman-teman Muslim makan di Kelenteng Petak 9 itu, Pak. Kasih 1000 porsi setiap hari. Pak, kalau Muslim melayani Muslim sudah biasa, Pak. Nggak hebat. Kalau Muslim melayani non-Muslim, hebat. Apalagi non-Muslim melayani Muslim. Hebat, Pak, itu. Jadi nonis sama Muslim gitu, Pak. Iya, jadi itu yang terjadi. Bapak pengusaha ya, jadi menurut saya sah kalau saya bertanya begini. Sebetulnya apa yang paling mungkin membuat orang menderita, Pak? Apakah kelebihan uang? Apakah kekurangan uang? Atau justru kelebihan uang dari sisi Bapak? Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya. Jadi uang itu enggak selalu membuat kita jadi bahagia atau jadi sengsara. Tidak. Tapi kebahagiaan itu seperti saya bilang. Kebahagiaan itu adalah sebagian dari kemuliaan. Nah, sebagian dari kemuliaan. Kemuliaan itu hanya given. Dari Tuhan. Iya, nggak bisa kita cari, nggak bisa kita sekolahin, nggak bisa kita uber. Bapak kalau tanya saya, kemuliaan itu given, Pak. Sekarang bagaimana Bapak lihat orang yang flexing, apakah 100% orang akan suka? Belum tentu juga. Nah, terus orang yang memframing dirinya susah juga belum tentu 100% orang suka. Kalau dia bisa mencapai 90% aja, itu baru sebagian kecil kemuliaan dari Allah yang dia dapat, Pak. Bapak tahu, kita ambil contoh begini, Pak. Bapak lihat saya, kasus saya. 1 tahun lalu saya menuntut seorang konglomerat. Yang mana dia salah. Ya. Orang berpikir saya halusinasi. Terus mereka ternak buzzer lah. Memframing saya. Saya pakai baju tahanan, katanya kejaksaan, segala macam. Dia laporkan saya ke KPK, ke polisi, ke kejaksaan, semua, Pak. Cuman Tuhan kali yang dia belum laporin, Pak. Dia pakai buzzer-buzzer, dia pakai LSM. Tapi buat saya selalu bilang sama anak-anak saya, Bismillah, saya bilang, ini zolim mereka. Dan percaya, dikala ada kezoliman, malaikat pasti di sekitar kita. Karena Allah tidak akan membiarkan umatnya dizolimi, saya bilang. Terus putri saya sempat nanya, Mbak Fitri, ya, kenapa Papa nggak berdamai saja?
Saya bilang berdamai apa kalau orangnya tidak mau mengakui bahwa sudah mengambil hak kita. Kalau dia mau mengakui lain, saya bilang. Yang saya uber juga bukan duitnya, tapi perbuatan melawan hukumnya buat kepastian. Jangan sampai orang membuat framing seolah-olah saya memfitnah, halusinasi. Saya menghayal. Nah, saya menuntut 113 triliun dengan material 1 miliar dolar, total kurang lebih 120 triliun. Dan ini bukan saya yang hitung, Pak. Kantor akuntan publik dunia, Big Four, EY, Ernst & Young. EY ya? Iya. Ernst & Young. Nah, dan dia menghitung, dan dia juga saksi ahli hadir di pengadilan. Dasarnya ada, justifikasinya ada. Nah, saya cuma mau membuktikan, saya ini dalam kasus pengadilan soal keuangan, saya 3 kali menang loh Pak, 3-0 Pak. Pertama Bank Syariah. Waktu saya bilang Bank Syariah zolim. Saya dituduh mau merusak nama Syariah. Saya bilang enggak. Saya justru ingin menjaga nama Syariah. Selevel saya aja bisa dizolimi, bagaimana adik-adik yang di bawah kita. Makanya akhirnya mereka. Akhirnya saya menang. Kedua, saya menuntut pemerintah, Bank Yama. Terus Bu Sri Mulyani bilang dengan timnya bahwa saya masih punya utang kepada negara. Saya pengemplang BLBI. Saya bilang, kalau saya mengemplang BLBI, saya ganti 1 perak itu saya ganti 1 triliun. Tapi kalau ternyata tidak bisa dibuktikan, ganti saya 1 perak aja. Apa kurang fair, Pak? 1 perak lawan 1 triliun. Iya. Dan kalah, Pak. Dan Pak Mahfud MD panggil saya sebagai Menko Polkam. Kamu ngomong yang benar. Saya Menko Polkam, saya bisa tangkap kamu. Silakan, Pak. Bapak tangkap saya kalau saya salah. Tapi kalau saya benar, Bapak janji harus bela saya. Salam, Pak. Salam. Mana datanya? Buka saya data. Gelar, Pak. Panggil ahlinya Bapak. Panggil deputi semua. Akhirnya beliau memang hebat. Cepat sekali. Saya bilang, Pak, Bapak nggak usah lihat kesimpulan macam-macam. Ini udah ada surat Departemen Keuangan minta damai, Pak, sama saya, Pak. Ini aja Bapak pakai. Ngapain minta damai kalau nggak salah? Iya, betul. Diperiksa. Ini kok Departemen Keuangan? Iya, Pak. Kalau nggak, saya ditangkap aja, Pak. Langsung. Akhirnya di rapat itu kan, tadinya masih ada beberapa suara yang berbeda. Akhirnya Pak Mahfud langsung, saya putuskan, ini Yusuf Hamka yang benar. Saya terus, Pak Menko, saya bilang, izin Pak, nama saya udah terlanjur dirusak sama orang-orang Kementerian Keuangan. Dibilang saya fitnah. Boleh nggak Bapak bantu saya? Soal duitnya urusan nanti Pak, saya yang tagih sendiri, saya nggak minta Bapak tagih. Apa yang Bapak perlu, kata Pak Mahfud MD? Pak, tolong bicara sama wartawan bahwa saya pihak yang benar. Itu aja Pak, saya bilang. Buat saya itu membantu saya. Dilakukan langsung dipanggil wartawan, setengah jam kemudian, ayo keluar sama saya. Sini, di samping saya. Peristiwa ini adalah Pak Yusuf Hamka yang benar. Departemen Keuangan yang salah. Itu buat saya sudah puas, Pak. Itu kedua. Ketiga. Uangnya udah dikembalikan? Belum. Hilalnya belum kelihatan. Tapi buat saya bukan duitnya, Pak. Tapi masalah integritas kita, hak kita minta, siapa tahu nanti negara berbaik hati, oh Yusuf Hamka ternyata kerja buat negeri baik, ya udah deh kembaliin deh duitnya, ya alhamdulillah. Tapi kan saya dapat dendanya Pak, 2% setiap bulan. Makin lama dikembalikan, makin bengkak itu. Dan yang hebat Pak Mahfud, sebelum dia nyapres, Januari sebelum dia mundur, dia tulis surat ke Departemen Keuangan, hati-hati ya, dia bilang, barang siapa yang menguntungkan orang lain sama dengan tindak pidana korupsi. Dia tulis surat loh Pak, jadi yang ini harus dibayar katanya. Gitu. Nah makanya Pak Mahfud itu saya hormat lah, buat Pak Mahfud itu orang yang berintegritas. Jadi makanya dia tolong saya, dia jelaskan kepada pres karena dia tahu saya benar. Nah yang ketiga ini, kemarin waktu kita nuntut, dibilang saya halusinasi. Terus kemudian dia bilang, kenapa nggak nuntut Unibank? Kita sudah nuntut Unibank Pak. Unibank bilang ini barang nggak tercatat. Kan kalau nggak tercatat berarti ada yang bawa barang ini ngaku-ngaku Unibank punya. Nah kita buktikan di pengadilan. Siapa yang bawa? Ini tukar menukar Pak. Tukar menukar. Jadi tukar menukar itu akhirnya diputuskan kami yang benar dan kami yang menang dan kami yang berhak. Jadi negara tadinya dia mau lemparkan negara Pak kotorannya supaya negara yang bayar. Ini kan mau ngebobol negara. Nah, kita nggak mau diadu sama negara. Kita uber. Nah akhirnya nanti pun. Kan memang suka begitu tuh kalau konglomerat hitam kan. Ya Bapak tahu lah. Memang begitu. Makanya kan saya bilang, saya selalu mengatakan di tempat kemarin di mana-mana. Kaya itu diizinkan kok oleh negara, oleh masyarakat diizinkan. Yang penting jangan hasil korupsi atau hasil maling. Kan benar Pak itu. Jangan hasil korupsi atau hasil maling. Nah, makanya saya bilang, ya 3 kali. Terus ada lagi satu. Waktu saya lagi gugat, ada orang dalam yang jadi direktur, yang jadi tergugat 2. Nuntut saya 1 triliun. Katanya, ngomongnya, saya di pengadilan kan saya bilang, orang yang bersangkutan saya tolong Pak. Jadi sebelum diberhentikan dari Bursa Efek Jakarta, tanggal 29 kalau nggak salah, dia datang ke saya tanggal 26 atau 27, dia udah tahu. Dia bilang, panggil saya kan karena dekat dulu. Orangnya kumisan juga, tapi kumisnya lebih lebat dari Bapak. Cup katanya. Tolong gue Cup katanya. Ini kalau lu nggak tolong gue di blacklist nih. Gitu, dia bilang gitu.
Oh ya udah, gua angkat lu aja jadi dirut deh sehari sebelum lu diberhentikan. Jadi sehari sebelum diberhentikan saya angkat jadi dirut. Dia gugat pakai kata-kata itu, katanya blacklist, katanya saya mencemarkan nama dia. Padahal di Tempo ada beritanya, di Tempo ada semua bahwa dia bersalah. Akhirnya digugat ke pengadilan. Pengadilan bilang, saya memberi keterangan di pengadilan. Jadi tidak bisa keterangan di pengadilan itu dianggap mencemarkan nama baik. Akhirnya saya menang lagi. Makanya banyak banget Pak orang mau jolim. Pak, ini dari kasus terakhir tuh yang bersangkutan dengan konglomerat tadi, itu sudah diserahkan hak-hak Bapak? Belum. Jadi dia banding, kami juga banding. Karena kami banding karena angkanya belum sesuai. Tapi sudah ada keputusan pengadilan mengganti 28 juta dolar dengan interestnya 6%, dengan bunga berbunga kurang lebih 1,9 triliun. Tapi kami maunya 113 triliun sesuai surat edaran BI. Waktu itu bunganya adalah 20,75%. Sehingga secara bunga berbunga atau compounded, hitungan dari EY adalah 113 triliun. Itu waktu dolarnya masih 16.000 nih Pak. Oh, sekarang udah 18.000 nih? Iya, tapi buat saya bukan masalah uangnya lah. Sebab saya udah bilang kan, kalau nanti saya dapat barang-barang orang yang pernah dizolimi kayak TPI. TPI kan pernah diambil Pak. Ya kan, diambil, itu akan saya kembalikan. Terus nanti kalau kita sita jaminan nih, TPI kita kembalikan. Kan sekarang seolah-olah dibicarakan bahwa TPI udah beres kemarin tanggal 29 Oktober atau November tanggal 25 kalau nggak salah. Yang beres emangnya dia pikir saya kagak tahu Pak. Jadi dia pancing anaknya Mbak Tutut untuk tanda tangan surat, dia mengembalikan jaminan tambahan. Jadi waktu TPI waktu itu ada utang di BPPN, ada jaminan tambahannya merupakan tanah di Cilengsi 200 hektar, tanah di Lampung, sama tanah di Bojonegoro, Cilegon. Setelah dia suruh tekan tanda terima ini, terus dengan medianya dia blast, seolah-olah sudah berdamai dengan Ibu Tutut. Kalau dia mau berdamai sama Ibu Tutut, dia harus kembalikan tanah TPI yang di Taman Mumi ini 11 hektar. Itu dia kembalikan. Ini dia belum kembalikan. Jadi dia framing, ya karena orang ini terbiasa untuk memframing. Kalau ini dia, jadi menurut saya, anaknya Tutut pun dibohongi, Ibu Tutut pun dibohongi. Saya kan dapat berita dari lawyer-lawyernya yang ini, bahwa ini belum beres, katanya. Jadi dari keluarganya Bu Tutut sendiri, saya belum dapat informasi, tetapi dari lawyernya, belum. Yang sudah beres adalah jaminan tambahan yang waktu itu ditaruh di BPPN dikembalikan. TPI-nya sendiri belum dikembalikan. TPI kan udah dirubah namanya. Terus tanahnya 11 hektar nggak dikembalikan. Nah kalau ini udah dikembalikan, saya pikir kita nggak sita jaminan. Kalau nggak kita sita jaminan, kita pasti kembalikan ke TPI. Itu. Terus media yang lain kita serahkan kepada pemerintah. Duitnya kita bagi pemegang saham dikit, bagi lawyer, sisanya untuk kemaslahatan umat. Buat saya nggak penting kok. Dengan cara apa itu? Ini kan jaminan. Kata-kata yang masih ini ya, masih abstrak. Buat kemaslahatan umat. Artinya akan dijadikan apa kira-kira? Kalau pemerintah perlu, kita serahkan pemerintah. Kalau pemerintah nggak perlu, kita bangunin jembatan, irigasi, segala macam untuk kepentingan banyak-banyak. Kita sekarang kerjasama kan dengan banyak pihak, Pak. Dengan institusi, ada dari Angkatan Laut, kita juga ada kerjasama, Angkatan Darat kerjasama. Ya kita bisa. Kemarin kita bangun jembatan di Jombang, ya kan. Jadi di mana-mana yang memerlukan kita pakai aja. Buat saya kan saya mau ngikutin jejak Pak Prabowo, Pak. Kita nggak butuh kursi, kita butuh legacy. Nah itu yang kita mau ubah, Pak. Saya juga ngiri dong sama Pak Prabowo. Jangan Pak Prabowo sendiri ngubur legacy. Saya juga mau ngikut ubah legacy. Dan sekarang saya ngikut Pak Prabowo juga, Pak. Bapak lihat staff-staff saya anak-anak muda semua. Karena anak-anak muda itu jauh lebih brilian dan berani pasang badan buat bosnya. Kita harus hormat satu hal, Pak Teddy dia bicara menghadapi Dino Patijalal. Teddy kalau nggak jawab salah juga. Teddy jawab dibilang salah. Sebenarnya nggak salah. Teddy jawab itu faktual. Cuman kalau hati sudah dengki, sudah benci, ya selalu Teddy salah gitu. Padahal buat saya Teddy is nice man menurut saya ya. Jadi dia difitnah kiri kanan. Saya selalu berpikir, ini mah sama aja nih, basar-basar yang fitnah anak saya difitnah lesbi, difitnah gay, difitnah saya tukang. Nah ini saya dibilang sekarang tukang gundulin hutan. Mana ada Pak, udah ditangkap kali Pak. Jadi orang-orang bilang tukang gundulin hutan Kalimantan. Pak, warga Kalimantan tuh sayang Pak sama saya dan senang sama saya. Yang jelas Bapak kemarin gunduli diri Pak ya? Ini saya gundulin. Ini saya gundulin. Jadi setiap hari saya juga gundulin. Tahu kan? Iya tahu dan saya gundulin. Makanya. Jadi saya bilang. Jadi terus saya katanya tukang memetik perawan di tempat prostitusi. Nah di tempat prostitusi mana ada yang perawan lagi Pak. Makanya lucu juga. Bastarnya nggak cerdas itu Pak. Tapi ya inilah. Makanya pemerintah harus tegas terhadap framing medsos, apalagi yang memfitnah. Saya kena satu Pak, udah ketangkep orangnya Pak, di Polda Metro Jaya, di Direktorat Cyber. Tapi kasusnya sudah hampir setahun nggak jalan-jalan karena ada yang intervensi ngaku nama bahwa dia temannya Pak Prabowo, orang istana bekas orang Gerindra. Nah ini saya akan konfirmasi kepada Pak Prabowo, Pak ini ada orang Bapak yang piara buzzer yang memfitnah orang dan kalau nggak ditindak, ini bahaya Pak. Ini buzzer ini yang dikendalikan orang ini akan menjadi backfire kepada Bapak nantinya. Dan saya akan minta kepada istana untuk segera ini jangan pilih kasih supaya kasus ini bisa P21. Karena begitu kejaksaan minta,
Tahu-tahu di sini diganjal katanya ada orang istana, ngancam-ngancam aparat polisinya Pak, ngaku-ngaku ini temannya Pak Prabowo. Nah ini makanya mudah-mudahan Pak Kapolri dengar supaya kasus ini bisa naik juga lah gitu. Pak, sejak kapan Bapak kan pengusaha ya, dan pengusaha ya dalam benak kami orang awam itu identik dengan mengumpulkan kekayaan, bukan membagikannya. Kalau saya melihat kan Bapak pengusaha tapi Bapak lebih banyak membagikan gitu. Sejak kapan sebetulnya titik balik ini terjadi? Sebenarnya ini saya sejak kecil ya Pak ya, sejak saya umur 10 tahun. Saya sering tuh barang-barang ibu saya, dia kalau keluar kota, dia bawa pernak-pernik gitu, cenderamata. Tante saya datang dari Surabaya, saya suka kasih. Terus begitu tante saya udah pulang, barangnya mana kata ibu saya udah kasih tante, dimarahin saya. Kenapa sih kamu begini? Ya mah, saya sayang sama tante saya itu, dia suka bawa itu emping melinjo, saya bilang melinjo manis dari Surabaya gitu. Itu kan barang mahal. Ya udahlah mah, saya juga nggak suka mah, kasih dia aja gitu. Nah, memang sejak kecil kadang-kala kalau saya punya duit Pak, waktu saya habis dagang es mambo gitu, kan dulu kan per perak Pak, es mambo ada RM1, RM2 gitu kan ya. Nah, akhirnya pas kalau pulang itu, saya bisa dapat 25 perak, teman saya bisa dapat 10 perak. Nah, 15 peraknya saya bilang, yuk berenang, atau kita makan. Saya suka berbagi begitu, karena mungkin waktu dagang di Istiqlal itu Pak, teman-teman muslim yang sholat di situ ngelihat saya kan sipit-sipit lucu kali Pak. Jadi tipnya lebih gede. Saya bilang, udah ambil. Saya bilang, Pak kembalinya nih RM2. Nggak usah, kembali buat kamu. Ada RM1 nih Pak, kembali. Jadi akhirnya saya dapat lebih banyak pas pulang gitu. Jadi akhirnya mungkin di situ juga hidayah saya mulai terbentuk. Dan saya sering ketiduran loh Pak. Di situ di bawah pohon asem. Kan banyak pohon asemnya di Istiqlal itu tuh. Saya ketiduran di situ tuh. Terus ada pohon karet juga tuh. Jadi oksigennya banyak. Jadi mungkin setelah itu saya dapat hidayah. Karena saya juga sering lihat orang sholat di situ. Dan orang-orang muslim itu royal Pak kalau belanja. Jadi selalu dia sedekah kepada saya. Disitulah saya diajarin sedekah Pak. Makanya begitu saya punya sedikit, ya udahlah belanja. Dan kadang-kadang kita lihat barang yang nggak perlu. Saya lihat di jalan. Ya udah borong aja, borong. Kita bagiin lagi yang lain. Kemarin ini saya cari makanan. Saya cari ke desa-desa yang di daerah pinggiran kota. Saya lihat ada orang jalan, kakinya nggak ada. Dia saya di mobil. Saya nyupir sendiri, saya berhenti, dia di pinggir kiri. Saya buka kaca, Pak, maaf Pak. Saya bilang, maaf ya Pak. Saya lemparin, saya minta maaf karena saya di sebelah kanan gitu. Dan saya nggak perlu pakai media Pak, yang gitu-gituan. Yang penting hati kita aja. Kalau yang pakai media kebenaran, teman-teman yang pasti lihat aja Pak. Itu kalau nggak lihat, lebih banyak dikerjakan. Tapi ya kan kalau di Islam diajarkan, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu kan Pak. Gitu. Apakah semua yang Bapak yakini, semua yang kebiasaan-kebiasaan baik, itu sudah mulai ditularkan ke anak barangkali atau bahkan ke cucu kalau sudah ada? Sudah Pak. Jadi alhamdulillah saya mempunyai istri yang cukup baik ya. Dia tidak pernah, maksudnya tuh kalau saya bagi-bagi duit ke orang gitu, satu patah pun nggak pernah ada keluar dari mulut dia tuh, ngapain sih bagi-bagi orang gitu. Itu yang saya senang. Jadi mungkin juga saya selalu juga mengentertain dia. Kalau dia ulang tahun, kalau anniversary hari perkawinan, saya juga memberikan dia yang cukup hadiah lah. Dan saya selalu memberi pengertian kepada dia. Apa yang kita punya hari ini, tidak semuanya milik kita. Banyak Tuhan titipkan kepada kita untuk orang-orang yang di bawah kita. Nah, kalau saya bilang, saya memberikan ini, berarti Tuhan sedang menggerakkan saya. Ini loh, sebagian rezeki yang kamu punya, ini milik si A. Kalau saya disuruh ke sana, tuh milik si B, gitu. Nah, akhirnya istri saya mengerti. Kemudian anak-anak saya pun juga sudah mulai mengikuti. Cuman saya suka bilang sama anak-anak saya, kalau masih pakai duit bapakmu untuk sedekah, tidak sah. Kamu harus kerja keras jadi orang kaya, dan sedekah kamu lebih nikmat. Ya Pak, yang penting sekarang kamu jangan flexing. Barang bermerek kamu jual semua. Pakai aja yang sederhana. Barang bermerek duitnya buat modal menciptakan lapangan kerja untuk kemaslahatan orang banyak, saya bilang, baru bermanfaat. Nah, putri saya yang tadinya pakai tas Hermes, apa semua, sekarang sudah juga ikut. Dan kebenaran, saya ini keluarga yang sangat beragam, yang di luar jangkauan orang. Jadi, kenapa saya bilang gitu? Mantu saya dari Nusantara sampai mancanegara. Satu, mantu perempuan saya, orang Lahat asli. Sepalembang ya? Palembang, Sumsel. Yang satu lagi orang Iran asli. Iran. Ya, yang putri saya kawin sama orang Iran. Jadi kalau mau diragukan keislamannya bagaimana, ya kan? Ya kan? Jadi itu suaminya orang Iran asli. Jadi saya ini mix Pak. Kalau saya ini turunan mix. Bapak saya ini dosen. Bapak saya ini kelahiran Balikpapan. Ada campuran mix keluarga dari Dayak, ada Kutai. Ibu saya juga ada Chinese, ada Jepang. Jadi sebenarnya saya juga nggak tahu ini saya Chinese
Apa saya bukan Chinese, saya nggak peduli. Yang penting saya mengabdi untuk merah putih. Dan buat saya, begitu saya mengatakan warga negara Indonesia, saya harus bela negeri ini. Ini Pak, negeri yang kaya raya. Negeri yang masyarakatnya baik. Negeri yang sangat permisif. Tetapi kita sayang. Kalau negeri ini kita biarkan pecah, yang rugi kita semua, Pak. Betul. Dan ini orang-orangnya baik, Pak. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat kita, baik yang di Papua pun juga baik-baik, Pak. Tinggal bagaimana kita mengentertain. Bapak tahu, saya nggak punya pengawal, saya nggak punya ajudan, saya datang ke daerah mana saja. Asal kita punya adab baik, perlakukan orang baik, orang akan perlakukan kamu lebih baik. Ya kan, kalau engkau perlakukan orang dengan penuh kecurigaan, orang juga nggak mau dekat-dekat kita. Yeah. Makanya kembali ke diri kita. Kita mau jadi apa? Ya kan? Jadi kalau Bapak bicara tadi soal ekonomi, menurut saya biarlah pemerintah mencari formulanya. Dan kalau saran saya dan diri saya, begitu saham harganya turun, ya saya beliin dong Pak yang blue chip. Sekarang kita kalkulasi dah kayak Bank Mandiri, itu udah 4.000, 3.000 lebih. Dividennya bisa 400 perak. Jadi 10% returnnya. Pegangin aja BRI, BNI. Ini yang blue chip bagus-bagus. Jadi kalau asing sengaja mau merusak negeri ini, kenapa kita harus ikut-ikutan asing? Kita beli aja, kita bantu sambil bantu negeri. Nanti harga naik tuh. Kalau nggak dividennya setiap tahun kena ada Pak. Makanya saya akan bilang, orang ini jangan terprovokasi karena dolar. Oke, dolar tinggi, tapi buat ekspor kita kan satu sisi baik. Dikala dolar tinggi, kita jual dolar. Dikala saham crash turun, yang punya duit kita beli ini saham. Iya kan? Pak, Bapak belajar dari 98. Nggak lama kok Pak, setahun 2 tahun pick up lagi. Ini pasti juga bentar lagi Pak. Apalagi Pak Prabowo kan on the right track semua. Semua dikumpulkan. Devisa dikumpulkan. Saya nggak keberatan Pak. Sekarang $25.000 doang boleh dibeli. Kalau perlu, mereka devisa kontrol juga nggak apa-apa kan. Yang penting ekonomi kita pertumbuhannya kan jelas. 5,2 bahkan kalau nggak salah akan diprediksi menjadi 8. Ya kita doakan Pak, ke depannya Indonesia. Pasti kita mencapai Indonesia Emas asal kita bersatu. Persatuan dan kesatuan penting. Jadi teman-teman pengusaha kalau boleh saya pesankan, don't have to worry too much. Ya, this is the time for you to buy the share. Itu Pak kalau saya. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak. Mbak Anu. Ya. Sobat Madilog, masihkah Indonesia menjadi rumah kita bersama? Dan ketika kita berhasil mendapatkan apa yang selama ini kita kejar, jabatan, kekayaan, pengaruh, dan berbagai simbol kesuksesan lainnya, apakah semua itu benar-benar mampu membuat manusia merasa cukup? Peradaban modern telah menghasilkan banyak orang kaya, tapi belum tentu menghasilkan banyak orang yang bahagia. Ia telah menghasilkan banyak orang terkenal, tapi belum tentu menghasilkan banyak orang yang bijaksana. Dan mungkin itulah pelajaran yang paling penting dari perbincangan kita kali ini. Bahwa pada akhirnya manusia tidak diukur dari apa yang dimilikinya, melainkan apa yang diberikannya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Sementara filsuf Romawi Seneca pernah mengingatkan, salah jika kita begitu percaya bahwa kita hanya memiliki waktu yang sedikit, melainkan kita ini telah menyia-nyiakan begitu banyak waktu. Mungkin karena itu, tugas terbesar kita bukan sekadar menjadi kaya, bukan sekedar menjadi sukses, bahkan bukan sekedar menjadi bagian dari kelompok tertentu. Tugas terbesar kita adalah menjaga agar Indonesia tetap menjadi rumah bagi kita semua. Dan menjaga agar hati kita tetap menjadi rumah bagi kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.